Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Talks, Get Information and Inspiration. Halo Sobat MI, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Bersama dengan aku, Sakina Izati, yang menjadi host Me Talks kali ini. Nah Sobat MI, pada Me Talks episode kali ini, kita akan kedatangan seorang tamu yang mana masih menjadi tim dari Muhammad Institute. Nah, beliau ini akan membagikan sharing pengalaman tentang perjalanan karirnya di Muhammad Institute. Beliau ini sudah berkarir cukup lama ya Sobat MI, 10 tahun lebih. Nah, pastinya banyak suka duka yang dilewatinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut tamu kita, yaitu Mas Kris. Halo, Kin. Iya, halo Mas Kris, Halo. gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana, Kin sendiri? Alhamdulillah baik, Masya Allah Mas Kris. Terlihat sangat cerah ya Mas Kris ya, Alhamdulillah. hadir di sini Ya. menyapa Sobat MI. Oke, boleh Mas Kris kenalan dulu dengan Sobat MI di rumah dan juga menyapa Sobat MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, sahabat EMI semua. Perkenalkan, saya Yudi Krisdianto, Head of CRM Muhammad Institute. Oke Mas Kris. Mas Kris nih ya, sudah berkarir di Muhammad Institute, bener ya 10 tahun lebih ya? Kurang lebih 10 tahun. Oke, dan itu tahun berapa sih Mas Kris pertama kali masuk di Muhammad Institute itu? Pertama kali Maret 2013, saya join di Muhammad Institute. Tapi sebelumnya, saya pernah join di salah satu lembaga pengembangan ekonomi desa gitu ya, untuk pengembangan kerakyatan yang kita bisa sama-sama bantu buat teman-teman yang di daerah. Oh gitu, baik, oke. Mas Kris BTW nih, panggilan Mas Kris itu ada yang klien Mas Kris panggilnya Tom loh, itu bener Mas Kris? Ya, ada beberapa sih Iya, ya. itu gimana bisa dipanggil Tom? Jadi keren loh ya, sobat, panggilannya Tom Kris gitu. Tom Sebetulnya Cruise. kalau panggilan di rumah dan di luar itu Yudi ya. Oh Yudi. Tapi memang waktu itu ada salah satu manajer Muhammad Institute namanya sama dengan saya. Oh Kris Jadi juga. ya bukan Yudi. Yudi. Oh Yudinya, oh ya. Jadi terpaksa gitu ya, saya yang dipanggil teman-teman Chris gitu ya. Kalau Tomnya itu ya itu ini saja ya. Atau plesetan dari Tom Cruise gitu. Oke, itu salah satu mungkin hal unik gitu ya dari Mas Kris itu panggilan, Ya. jadi sobat bisa panggil Tom Kris gitu ya. Oke Mas Kris, nah selama berkarir nih, oke aku dari awal dulu. Mungkin gimana sih Mas Kris awal mulanya nih bisa masuk di Muhammad Institute gitu ya, dan bagaimana perjalanannya bisa menjadi Head of CRM sekarang? Keren Oke. itu loh Mas Kris. Ya, saya cerita nih ya. Iya boleh, Oke. silahkan di-share. Ya, jadi di Sobat awal MI. itu memang setelah lulus kuliah ya tentunya kita coba melihat peluang dengan koneksi pertemanan waktu itu ya. Jadi alhamdulillah waktu itu saya join dengan salah satu LSM. Jadi memang fokusnya di pengembangan ekonomi kerakyatan gitu ya. Kita buat project membantu teman-teman yang ada di daerah bagaimana mengembangkan usaha mereka gitu ya. Sehingga nanti usaha mereka lebih berkembang. Kemudian ada peluang waktu itu di Muhammad Institute ya, informasi dari teman yang saya terima. Kemudian kalau dilihat backgroundnya Muhammad Institute ya lembaga untuk pengembangan perekonomian gitu ya, dan perbankan syariah waktu itu ya, itu memang kan background saya. Jadi alhamdulillah ya, tidak perlu lama gitu ya, saya coba untuk apply gitu ya untuk bekerja di Muhammad Institute. Alhamdulillah diterima dengan baik. Nah, jadi 1 tahun lah waktu itu saya intern gitu ya di Muhammad Institute, bekerja sebagaimana fresh graduate pada umumnya gitu ya. Kita ingin memberikan yang terbaik, Kontribusi kontribusi dan kemudian harapannya bisa membantu keluarga tentunya. Betul, Mas Kris.
Ya 1 tahun itu ya saya nikmati sebagai training organizer waktu itu ya. Jadi apa namanya job desk-nya itu kita handle training program di mana saja gitu ya, kita ke daerah, kemudian di Jakarta gitu ya, apa namanya handle program-program pelatihan. Nah, dari situ banyak sih pelajaran yang bisa saya ambil gitu ya, karena kita berhubungan dengan beberapa trainer yang mereka backgroundnya itu luar biasa. Masya Allah. Apa namanya pengalaman di dunianya itu apa namanya banyak sekali gitu ya, sehingga kita dari training organizer juga sebetulnya kita banyak belajar dari sana bagaimana apa namanya karir itu harus dibangun seperti apa gitu ya. Kemudian kita apa saja yang harus kita lakukan untuk perusahaan. Nah, setelah itu ya saya coba apa namanya untuk ditawarkan waktu itu di sales waktu itu ya di publik tapi nggak lama waktu itu. Nah, itu juga dunia baru buat saya ya, karena marketing itu kan konotasinya kadang tidak mengenakan buat teman-teman gitu ya. Tapi coba saya ambil positif karena sesuatu yang baru kalau kita tidak mencobanya gitu, kita tidak tahu sebetulnya di dalamnya itu seperti Betul, Mas apa. Kris. Nah, justru di apa namanya di sales itulah kita dan saya khususnya Banyak itu belajar lebih gitu. belajar dan lebih berkembang untuk apa namanya upgrade diri, Jadi skill dan segala betul, macam. Mas. Gitu. Kompetensi juga pasti meningkat Ya, gitu ya, betul, Mas Kris betul. ya. Nah, dalam waktu jangka 10 tahun lebih itu kan bukan waktu yang sebentar ya, Mas Ya. Kris ya. Apa sih Mas Kris suka duka yang dialami gitu selama di Muhammad Institute itu sendiri? Ya, sebetulnya kan lama kita bekerja di perusahaan itu kan bukan karena kita apa ya, ya bukan karena kita juga apa tidak mau beralih atau mencari pekerjaan yang lain gitu ya, bukan juga gitu. Tapi memang lebih bagaimana kita khususnya saya gitu waktu itu ya mensyukuri yang saya kerjakan hari ini. Karena ada perspektif setiap orang itu berbeda. Ada dia yang mencari misalnya pekerjaan dengan apa namanya yang lebih mudah gitu ya misalnya. Betul. Tantangannya yang tidak terlalu Berat gitu tidak ya, terlalu Mas Kris. berat. Ada juga yang mencari memang apa namanya pendapatan yang lebih baik. Betul. Ada yang mencari Lingkungannya, lingkungannya, betul. macam-macam ya. Apa namanya setiap orang punya pandangan terhadap Dengan beda-beda, dunia pekerjaannya. Nah, saya sudah menikmati Muhammad Institute gitu ya, karena memang apa namanya lingkungan di dalamnya yang lebih mendukung pada pengembangan Pertumbuhan diri, karir ya kita pengembangan juga. karir, pengembangan diri gitu ya positif di dalamnya, sehingga perjalanan 10 tahun itu saya syukuri betul gitu ya Allah ya, sampai Mas Kris ya. sekarang ini, sampai saya menafaki apa karir gitu ya di sekarang ini karena lebih banyak syukurnya mungkin ya daripada mengeluhnya. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, berarti senangnya juga banyak ya Mas Kris ya, Ya, meskipun juga dukanya adalah pasti. ya udah pasti lah ya duka Saat dan kerja, senang itu pasti kan ada udah pasti lah ya. iringan gitu ya Mas Kris. Iya. Oke, terus selama 10 tahun nih Mas Kris, sempat nggak sih kepikiran buat resign? Kalau Gen Z sekarang kan 2 tahun aja udah pengen resign tuh Mas Kris setelah kerja atau gimana. Iya, iya, Ini iya. 10 tahun bisa kepikiran nggak? Sempat ada pikiran mau resign nggak Mas Iya. Kris? Ya ada beberapa kali lah ya saya kepikiran resign waktu itu ya karena tentunya apa namanya perubahan organisasi, perubahan kepemimpinan itu kan mempengaruhi kita sebetulnya. Apa namanya apakah kita siap menerima gitu pemimpin kita yang mindsetnya berbeda gitu ya, leadershipnya apa namanya berbeda juga gitu ya, kan itu yang mesti kita tangkap gitu ya sebagai karyawan, sebagai apa namanya anak buah lah di dalamnya. Nah, ini yang apa namanya yang membuat saya waktu itu agak down gitu ya, karena saya bertemu gitu dengan apa namanya salah satu direktur eksekutif baru gitu yang memang Berbeda pandangan gitu ya mungkin ya sama Mas berbeda Kris. pandangan, kemudian cara dia apa Penyampaian. namanya cara dia memberikan target, kemudian memberikan improvement kepada kita itu luar biasa, sehingga waktu itu saya agak pesimis bisa bekerja sama dengan dia gitu ya. Nah itu jadi salah satu hal yang membuat saya ingin resign waktu itu. Tapi kemudian saya berpikir lagi gitu ya, karena saya belum mengenal apa namanya direktur eksekutif saya yang baru gitu ya. Nah kemudian saya merenung gitu ya.
Ya, sepertinya saya harus lebih mengenal dalam gitu ya, mengenal lebih dekat dengan pemimpin saya, leader saya, sehingga saya tahu sebetulnya visi misi dia apa gitu ya. Sehingga begitu saya tahu ya saya tentunya bisa menangkap pesan dia dan itu yang bisa saya kerjakan di perusahaan. Sempat berarti jadi momen bimbang ya di situ pada waktu itu ya Mas Kris ya. Iyalah. Ingin resign tapi juga akhirnya Mas Iya. Kris bisa beradaptasi. Iya, apalagi waktu itu kan setelah itu kan belum lama setelah proses itu kan COVID gitu dan itu Oh, makin berat sekali gitu iya ya. betul Mas Kris. Di mana market juga sedang lesu dan segala macam perekonomian juga dan kita dituntut untuk terus memberikan effort yang lebih Bisa untuk bisa perusahaan tetap gitu grow ya. gitu itu Ya untuk pasti sangat sulit ya Mas Kris pada sangat tahun sulit itu. sekali waktu itu. Tapi ya karena itu kita belum mengenal di awal, setelah kita mengenal Lebih leader dalam kita lagi. siapa, ya misi dia apa, sehingga alhamdulillah saya bisa menerima dia dan kita bisa bekerja sama akhirnya. Bisa lanjut Alhamdulillah. terus Bisa lanjut sampai alhamdulillahnya sekarang. Masya Allah. Terus apa nih Mas Kris, momen yang berkesan gitu yang paling membekas banget Mas Kris selama 10 tahun lebih ini di Momam Institute. Ya banyak ya momen-momen yang menurut saya itu sangat berkesan di Muhammad Institute gitu ya. Ya perjalanan 11 tahun ini kan kurang lebih ya itu kan perjalanan cukup panjang ya karir dari bawah gitu ya kita menapaki perjalanan ini. Ada beberapa momen yang paling berkesan selama di sini ya pada saat saya dapat reward sebetulnya ya Iya, 2023 saya diumrohkan gitu iya ya. betul. Diundang oleh Allah, diumrohkan oleh Muhammad Institute ya karena kinerja saya, kinerja tim lah sebetulnya kita semua. Ya alhamdulillah dan pada saat itu juga momennya adalah Ramadan gitu ya. Masya Allah. Jadi Memang umroh di bulan Ramadan itu kan sebuah anugerah yang iya betul. besar. Nah itu yang menurut saya momen yang sangat berharga yang saya pegang sampai sekarang dan membuat saya untuk terus lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi gitu ya. Karena kita punya tanggung jawab yang besar di perusahaan ini ya juga beban kita juga lebih banyak gitu ya dan itu yang membuat motivasi mungkin ya untuk kita terus berkinerja Kontribusi dan maju. ya berkontribusi dan kemudian momen itulah yang kita harus ingat selalu gitu ya bahwa perusahaan itu sudah memberikan sesuatu yang berharga dalam hidupmu dan itu yang harus kita syukuri dan harus kita kenang gitu sepanjang perjalanan hidup Betul kita. sekali Mas Kris. Iya. Begitulah kira-kira. Oke, terus ini nih Mas Kris. Oh ya, fun fact juga nih ya buat Sobat MI. Mas Kris ini salah satu peraih gitu ya. Best of CRM Muamalat Institute 3 tahun berturut-turut. Wah, keren banget ya. Boleh tepuk Alhamdulillah. tangannya nih buat Mas Kris. Masya Allah. Nah, Mas Kris, boleh dong sharing itu gimana sih bisa tipsnya atau apa sih yang memotivasi Mas Kris bisa mencapai best of CRM itu? 3 tahun berturut-turut loh Mas Ya. Kris, itu keren banget. Ya sebetulnya kan gini ya, kalau kita kan bekerja di perusahaan itu kan sebetulnya kita tuh tidak boleh menjadi diri kita apa adanya. Ya dalam arti apa adanya itu kalau kita misalnya punya sifat malas gitu ya, ya itu di rumah gitu ya atau di mana gitu, tapi jangan di perusahaan. Jadi kita nggak boleh menjadi diri kita apa adanya, kita harus menjadi diri kita yang diinginkan oleh perusahaan, yang diinginkan oleh leader kita. Kalau Betul, betul. tuntutan dari perusahaan itu kita harus bekerja dengan baik gitu ya, kita harus achieve, maka itu yang harus kita lakukan. Jadi malas itu harus kita Harus tinggalkan, di-push gitu ya, iya tetap harus harus kita push hilangkan diri. gitu ya. Betul Mas Kris. Kemudian rasa bosan, apalagi gitulah yang negatif pada diri kita itu kita harus kita hilangkan. Maka menjadi diri sendiri untuk perusahaan gitu ya. Nah itu yang mungkin saya pegang gitu ya, apalagi saya sebagai leader di sini ya itu punya tanggung jawab yang besar gitu ya Tanggung kepada jawab yang lebih tim gitu ya, Betul. kepada perusahaan sehingga itu yang memotivasi saya untuk men-trigger Mas Kris iya gitu ya, men-trigger saya, men-trigger juga teman-teman yang lainnya untuk terus memberikan kontribusi yang maksimal buat MI gitu. Bakin. Oke. Masya Allah ya Mas Kris ya, keren sekali. Terus juga ini nih, selama 10 tahun kan bukan waktu yang bersebentar gitu ya Mas Iya. Kris ya. Role figure, ada nggak sih role figure gitu yang Mas Kris
tanamkan di diri Mas Kris gitu, sosok yang bisa memotivasi selama berkarir di Muhammad Institute? Ya, jadi kita tuh kan pasti punya apa namanya, punya kuduah gitu ya, punya Betul. contoh, punya role figure dalam kehidupan kita, apalagi dalam karir gitu ya. Nah, saya kan sudah apa namanya menjalani 11 tahun ini kan sudah ganti beberapa kepemimpinan, Direktur ya. ada 5 kali ya kalau Wow. tidak salah gitu ya. Ada 5 direktur eksekutif. Jadi itu saya pelajari kan ya. Kita kan karena bertemu setiap hari itu kita pelajari leader setiap orang itu seperti apa. Nah, adalah yang berkesan buat saya sehingga apa namanya ada banyak kesan positif gitu ya yang memberikan apa namanya motivasi ke dalam diri saya sehingga itu yang menjadi apa namanya ya standar kita dalam bekerja. Ya cara cara kita bekerja keras gitu ya, cara kita mencapai mimpi kita, cara kita memaksimalkan potensi kita. Nah, itu ada tentunya Ada Mas Kris ya. apa namanya saya juga gitu ya. Nah, itu apa namanya ya saya dapatkan adalah dari beberapa Berapa figur direktur eksekutif direktur yang di selama ini. MI sendiri? Oke. Keren ya Mas Kris ya berarti. Keren dong. Terus ini Mas Kris nih, apa sih selama 10 tahun nih berkarir, tantangan pasti ada dong, kan nggak mulus, nggak selalu berjalan mulus ya, selama 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tantangan apa aja yang Mas Kris hadapi nih, dalam bentuk apa sih, dan biasanya Mas Kris nih solusinya gitu, cara Mas Kris menghadapi tantangan tersebut, bisa di-sharing ke Ya. Sobat MI. Ya, sebetulnya tantangan yang setiap orang dalam bekerja itu kan banyak ya, macam-macam juga yang diterima. Yang apa namanya yang coba saya lihat itu ya selama 11 tahun kurang lebih itu banyak hal gitu ya. Salah satunya tadi ya kepemimpinan, kemudian kondisi perusahaan. Ya, tapi yang paling harus kita ingat gitu ya dan kita tanamkan pada diri kita itu sebetulnya kita harus gampang lah beradaptasi terhadap apa namanya perubahan dan tantangan itu sebetulnya ya. Kita tidak boleh cengeng gitu ya sebetulnya ya bahasanya gitu ya. Tidak boleh cengeng, tidak boleh manja terhadap permasalahan ya terutama di perusahaan tempat kita yang mencari nafkah. Kita harus lebih apa namanya kuat Stronger gitu ya, ya, lebih fighter, stronger. jiwa-jiwa fighter keluar ya Ya, Mas betul. Kris ya. Untuk apa namanya terhindar dari permasalahan atau misalnya minimalisir semua resiko yang ada gitu ya. Nah, karena kan berkarir itu juga bukan tentang kita seberapa pintar sebetulnya ya. Tapi tadi ya yang saya sampaikan seberapa kita bisa beradaptasi terhadap tadi perubahan tadi sehingga adaptasi kita terhadap leader kita itu juga menentukan walaupun sebetulnya kita nggak pintar-pintar amat gitu ya tapi kita mampu melakukan itu sebetulnya yang selama ini saya lakukan gitu ya ada tantangan kemudian ya solusinya ya kita harus gampang beradaptasi Terutama itu juga teamwork ya Mas Kris ya ya. itu harus lah ya. Memang harus ya. Iya teamwork itu harus kita jalani. Kita nggak boleh egois gitu ya. Kita harus apa namanya menjalankan kerjasama tim yang kompak, yang solid gitu. Oke, Mas Kris. Nih, terakhir nih Mas Kris. Kalau dilihat nih ya, Mas Kris, kalau aku lihat juga etos kerjanya Mas Kris bagus juga nih ya. Mungkin dari kata kata siapa? bagus loh Mas Oh, Kris, ya. itu dalam 10 Alhamdulillah. tahun mengalami ups and down yang Oh ya, kita ups tuh and down betul. yang mungkin kalau di generasi Gen Z sekarang tuh mungkin udah mau arisan aja gitu kali ya. Ini etos kerjanya lumayan bagus nih. Nah, aku mau minta Mas Kris nih berikan saran ke Sobat MI apa sih yang bisa menjaga etos kerjanya tuh bagus gitu kalau di kantor atau dalam merintis karir terutama. Ya, yang pertama ini buat sahabat Emi Iya, gitu ya betul. dan buat kita semua Iya, lah, kita buat saya semua. pribadi. Yang paling penting adalah apa namanya dalam kita bekerja tentunya kita harus semaksimal mungkin lah mengerjakan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kita tahu lah apa namanya pekerjaan kita seperti apa gitu ya. Kemudian job desk kita bagaimana ya. Apa namanya apa namanya peluang di perusahaan, kemudian apa namanya Perkembangan perkembangan karir juga termasuk karir ya ya Mas itu Kris. yang harus kita perhatikan. Nah, maksud saya
banyak hal lah ya yang yang perlu kita perhatikan dalam karir, apalagi di era sekarang ini kan luar biasa gitu ya, Gen Z gitu ya, teman-teman milenial mungkin yang tidak suka kali ya yang bekerja dalam satu tempat itu yang lama gitu ya, dia ingin punya tantangan yang lain gitu ya, itu juga ya itu pilihan. Tapi maksudnya bagi kita yang ingin memang sudah mantap terhadap satu perusahaan ya, kita betul-betul harus mencurahkan semua energi kita untuk perusahaan, karena tersebut tadi ya. ya maksudnya tempat kita mencari nafkah yang halal, kemudian kita juga bisa memberikan semua hal untuk keluarga kita, itu kan atas apa yang kita sudah lakukan di perusahaan. Itu kan ibarat apa ya, inilah ya, timbal balik lah ya atas yang kita sudah lakukan, sebetulnya kan itu kembali kepada diri kita sendiri. Betul Mas Kris. Wah keren banget ya Mas Kris ini, dari perjalanan 10 tahun yang benar-benar merintis dari training organizer gitu ya Mas Kris ya, pas awal masuk apprentice bisa dibilang, lalu juga bisa menjadi hingga ke head of CRM gitu. Nah oke Mas Kris, boleh dong untuk Sobat MI kasih closing statement dari Mas Kris gitu. Silahkan Mas Kris. Oke. Sini. Ya buat teman-teman Muhammad Institute di rumah atau buat yang lainnya gitu ya, klien-klien Muhammad Institute dimanapun saja berada di Nusantara gitu ya. Ya kita harus menunjukkan kinerja kita yang terbaik ya untuk perusahaan di mana saja kita berada. Ya kita terus belajar, kita terus semangat gitu ya. Kita berada di era di mana skill itu menjadi barometer kita gitu ya. Kemudian attitude kita juga harus perbaiki gitu ya, karena itu nothing kalau kita tidak memiliki attitude yang baik. Dan jangan lupa untuk sahabat MI di mana saja berada ya, training di Muhammad Institute ya, kita punya banyak program ya yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, soft skill, hard skill, ya bahkan sertifikasi. Monggo silahkan dicek di website kami atau menghubungi saya sendiri gitu ya. Thank you. Nah itu dia bincang-bincang aku bersama dengan Mas Kris. Terima kasih banyak Mas Kris yang telah sharing pengalamannya di Mitox kali ini. Semoga apa yang telah di-sharing oleh Mas Kris bisa membawa manfaat untuk kita semua. Oke Sobat MI, kalau misalnya Sobat MI nggak mau ketinggalan informasi menarik lainnya di Muhammad Institute, Sobat MI bisa langsung aja kepoin di semua sosial media Muhammad Institute. Ada berbagai informasi seperti locker, lalu juga ada training dan lain-lain. Ada apa aja? Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, TikTok Muhammad_Institute, ada Twitter Muhammad Ins, LinkedIn Muhammad Institute, dan juga YouTube channel ada Muhammad Institute TV. Oke Sobat MI, bersama dengan aku Sakinah Izzati, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode Mitox lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram Muamalat_Institute dan juga website muamalatinstitute.com.